Halo kakak Dorang, ketemu lagi bersama kami, keluarga kecil di Waena. Seperti yang kakak Dorang sudah baca di judul, hari ini saya mau cerita, saya punya pengalaman waktu saya mengandung anak kedua. Tapi sebelum saya cerita saya punya pengalaman, saya mau memperkenalkan diri untuk kakak Dorang yang belum kenal kami. Pertama dari saya punya suami selalu dipanggil Api Moi. Api itu singkatan dari papi, karena waktu anak-anak masih kecil mereka belum lincah untuk bicara papi, jadi mereka singkat Api. Jadi kita terbiasa dengan panggilan Api. Dan untuk saya Ami atau Mami begitu. Saya punya suami, dia berasal dari suku Jawa Toraja. Dia punya nama Nano, jadi biasa dipanggil Api Moi, Api Nano bisa. Kalau saya sih ada campuran. Jadi saya punya bapak orang Raja Ampat Cina Serui. Kalau saya punya mama orang Maluku Tenggara atau Kei. Nah, sedangkan saya punya anak ada dua. Yang pertama namanya Amoy, yang kedua namanya Kensu. Karena Amoy sudah besar dan Sa ada turunan Cina Serui maksudnya. Jadi kita membiasakan dia dengan panggilan Cici Amoy atau Cici Moi. Dan Cici Moi dia sekarang berumur 7 tahun. Sedangkan Kensu dia umur 4 tahun. Oke kakak, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk di topik utama. Jadi waktu saya mengandung, kita cerita-cerita tapi saya sambil lipat pakaian karena saya punya pakaian sangat tumpuk sekali. Jadi waktu saya mengandung Kensu itu tahun 2016. Iya 2015 kan 2016 saya lupa. Itu waktu saya hamil Kensu, sebenarnya saya program KB suntik 3 bulan, tapi mungkin yang saya hitung itu bulan depan bulan depan baru saya punya saya punya jadwal untuk suntik lagi, suntik KB yang 3 bulan itu. Tapi mungkin saya saja yang salah hitung. Jadi saya tidak menyangka kalau saya sudah isi lagi. Waktu pertama kali itu saya bawa Amoy mau pergi posyandu. Jadi kebetulan waktu itu kami masih tinggal di Dok 9 di saya punya rumah, induk. Itu di bawah saya punya rumah ada saya punya sahabat namanya Seto Buntel. Mungkin kakak Dorang sebagian sudah tahu karena dia juga tuh sangat hits. Seto Buntel dia punya mama dipercayakan untuk jadi jadi pengurus posyandu kah, pokoknya saya tidak mengerti. Pokoknya setiap kali posyandu tuh di mereka punya rumah. Jadi kita biasa panggil Seto punya mama itu Mama Toto karena dia punya marga Toto, jadi kita panggil Mama Toto. Jadi waktu saya bawa Amoy ke bawah, dia punya rumah di bawah saya, di bawah sapu rumah. Jadi waktu saya bawa Amoy untuk posyandu di bawah, itu Mama Toto lihat saya, terus namanya mungkin orang tua mereka mungkin lebih pengalaman. Jadi langsung Mama Toto bilang sama saya, kakak muka pucat sekali, bilang gitu. Kakak muka pucat sekali, kakak ada isi. Kalau ketemu orang Papua di sini bilangnya kalau lagi mengandung itu isi. Kakak ada isi. Terus saya bilang, mama saya tidak isi. Bagaimana saya mau isi? Saya ada suntik KB 3 bulan dan saya punya suntik KB ini nanti bulan depan lagi, baru saya suntik lagi begitu. Langsung, oh iya sudah habis kakak muka pucat. Terus saya pikiran, biar saya karena saya pikiran tidak mungkin kan ada suntik KB. Sudah. Habis itu saya lanjut. Posyandu selesai, pas pulang ke rumah, saya pusing. Pas masuk ke pintu kamar, saya pusing. Terus saya pikir karena sudah anak kedua, sudah mulai pengalaman. Jadi saya pusing, terus saya bilang, jangan-jangan yang Mama Toto bilang betul. Saya langsung telepon Api. Kebetulan Api dia lagi dinas pagi. Jadi langsung saya bilang buat Api, nanti kalau pulang beli test pack sekalian karena saya mau tes. Karena saya rasa kayak aneh begitu.
Terus Api bilang oh iya sudah. Pas Api pulang ke rumah, langsung saya tidak tunggu. Biasanya kan kalau mau tes itu kan harus pagi-pagi, tapi karena saya terlalu penasaran sekali, jadi akhirnya pas Api pulang langsung saya tes hari itu juga. Itu sore kah malam, sore kalau tidak salah sore. Sudah pas saya tes begini garis 2, saya tidak menyangka. Terus pada saat itu juga saya memang maksudnya belum siap untuk punya anak kedua lagi. Ya saya tidak mengerti, Tuhan kasih, berarti ya Tuhan sudah atur saya hidup seperti begitu. Ya sudah, mau tidak mau saya berpikiran oke, saya punya anak kedua ini harus anak laki-laki, karena saya mau punya anak 2 saja sudah cukup. Sebenarnya 1 saja saya mengucap syukur sekali Tuhan kasih saya keturunan. Dan setelah saya punya anak pertama Amoy, itu untuk anak kedua sabar dulu karena saya mau kerja dulu. Tapi ya Tuhan kasih saya anak kedua, saya mengandung anak kedua. Jadi ya sudah, saya memutuskan untuk saya harus berdoa dan saya minta hamil anak kedua harus mengandung anak laki-laki. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah punya masalah di sel telur. Saya punya masalah di sel telur. Sel telurnya itu, saya punya sel telur yang satu yang sebelah kanan kalau tidak salah itu diangkat. Jadi kata dokter tidak bisa atau susah mengandung anak laki-laki. Tapi kakak dorang, saya ini paling percaya dengan yang namanya kuasa Tuhan. Ketika saya berdoa, saya minta Tuhan kasih, tidak ada ABC. Jadi waktu saya bilang dan saya keluarga inti, maksudnya kayak mama, bapak kandung, terus saya saudara-saudara kandung, saya suami, mereka tahu tentang saya punya masalah itu. Jadi waktu saya bilang, mama saya mau berdoa semoga saya mengandung anak yang kedua ini laki-laki. Kalau mama dia percaya karena saya selalu berdoa dan bergumul, saya punya doa-doa selalu terkabulkan. Jadi mama tuh paling percaya karena mama tuh saksi begitu. Sedangkan saya saudara-saudara dan saya punya suami, mereka kayak ya sudahlah, mau anak perempuan juga tidak jadi masalah, yang penting kan anak gitu, maksudnya dikasih anugerah lah gitu, jadi tidak apa-apa, terima saja. Tapi saya bilang tidak, saya akan bergumul dan saya akan berdoa. Jadi begini kakak dorang, sebenarnya saya ini agama Katolik, tapi waktu menikah saya ikut suami, ikut Api masuk GKI. Jadi waktu saya memutuskan untuk GKI, ya sudah, saya punya cara berdoa dan sebagainya, ikut tata cara GKI. Tapi saya punya pergumulan, saya punya doa pergumulan dari waktu saya masih nona, maksudnya masih gadis kayak ini. Saya punya satu doa dalam agama Katolik, itu namanya doa novena 3 Salam Maria. Itu saya masih berdoa sampai detik ini, saya masih tetap bergumul dengan satu doa. Akhirnya ya sudah, waktu saya sudah tahu saya mengandung, saya punya nafsu makan mulai berubah. Pada saat itu kita belum memutuskan untuk pergi periksa. Jadi karena sudah anak 2, jadi mungkin sudah pengalaman, jadi tidak usah terlalu yang menggebu-gebu, santai saja. Tapi hari lepas hari saya mulai ngidam. Saya ngidam itu, saya suka sekali makan papeda orang Toraja atau kapurung. Setiap hari Api dia pulang kerja, dia harus masak saya kapurung. Saya senang sekali. 1 minggu berlalu, saya punya masa kandungan sudah 1 minggu. 2 minggu saya mulai drop. Jadi mama bilang, semoga yang hamil kedua ini, maksudnya kok tidak sampai opname. Ha bilang, ma kayaknya yang anak kedua nih tidak, kayaknya saya kuat iyo. Karena kami punya turunan dari saya punya bapak, mereka, saya punya tante-tante, mereka kalau mengandung, saya punya nenek juga, mereka kalau mengandung itu agak sedikit aneh-aneh begitu. Pokoknya tersiksa batin, tersiksa jiwa dan raga. Habis itu, pas minggu kedua, saya mulai drop. Mulai tidak bisa makan apapun, cuma bisa minum teh. Terus Api dia rasa bagaimana, dia bilang sudah ketong opname iyo. Kan ada BPJS, jadi opname itu ditanggung sama BPJS. Masuk pertama, karena diinfus otomatis kuat, rasa sudah hebat, sudah pulang sampai di rumah drop lagi, masuk lagi yang kedua kali.
masuk lagi yang kedua kali. Itu jadi pertama tuh waktu saya masuk yang pertama, saya punya berat badan. Jadi waktu saya masih sebelum saya hamil anak kedua, saya punya berat badan tuh cuman 40 kilo. Kurus sekali. Saya punya berat badan cuman 40 kilo. Jadi waktu saya mulai tidak bisa makan di saat mengandung anak kedua, itu saya punya berat badan mulai turun 1 kilo. Waktu saya masuk opname yang pertama, itu saya berat badan turun 1 kilo jadi 39. Habis itu saya masuk lagi yang kedua itu turun 38 kilo. 40 saya sudah kurus kering, apalagi 38 jeskon. Saya punya tinggi juga nih, Sani tidak tinggi, Sani kaboter. Kalau orang Papua bilang kaboter. Jadi saya tinggi cuma 152, kakak dorang kaboter. Terus habis itu yang kedua rasa kuat lagi karena di info saya keluar. Yang ketiga saya masuk lagi. Dan yang ketiga itu Api, saya juga tidak mengerti, tapi dia ingin supaya kita mandiri, tidak tinggal sama orang tua lagi. Jadi dia bilang sama saya bilang ke dia, tapi saya ini lagi tidak stabil, saya lagi masih sakit-sakit toh, sering opname kayak begitu. Tapi dia memutuskan untuk tidak, kita harus keluar, kita harus mandiri. Ya seperti bapak-bapak yang lain, mereka sangat memanjangkan anak-anak perempuannya, terutama seperti saya juga. Jadi saya punya bapak sedikit ragu, maksudnya sapu anak ini masih sakit baru, kenapa aku harus bawa pergi jauh dari orang tua. Tapi dari awal memang sapu bapak melihat bahwa Api dia tuh orang yang mandiri dan sangat bertanggung jawab. Jadi dia tidak akan selama dia tinggal dengan mama, dengan saya punya orang tua memperhatikan dia punya gerak-gerik, bagaimana dia memperlakukan saya, begitu. Setelah itu akhirnya dia memutuskan untuk kita pindah. Kebetulan kita dapat kos di sini. Kosnya di sini sudah, tapi rumahnya bukan yang ini. Rumahnya di sebelah sana itu kamarnya satu saja. Kalau di sini ini rumah yang kamarnya 2. Akhirnya ya sudahlah. Saya dengan keadaan yang kurus kering, sudah sakit, tidak bisa makan, tidak bisa urus diri, pokoknya jalan saja pusing karena berat badan semakin turun, tidak bisa makan. Jadi sudah saya ikut saja. Akhirnya kita pindah ke sini. Sampai di sini saya tidak bisa bikin apa-apa, saya tidak bisa makan. Jadi Api, karena saya tambah pusing, jadi Api bilang sudah opname lagi. Opname yang keempat kali itu baru keluar 3 hari. BPJS itu dia berlaku 1 minggu. Setelah keluar 1 minggu dulu baru BPJS bisa aktif lagi, bisa digunakan lagi. Tapi ini sebelum 1 minggu, besoknya kalau tersalah 2 hari atau 3 hari itu saya sudah masuk lagi, otomatis BPJS tidak bisa digunakan. Dan pada saat itu Api punya gaji cuma 1 juta lebih. Saya tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Saya ikut saya cuma bisa ini terus Api cari uang, udah. Akhirnya saya rasa sudah tidak bisa sekali, jadi Api bilang biar sudah masuk opname itu saya sudah tidak bisa jalan, jadi saya dorong dengan kursi roda karena saya punya berat badan itu waktu saya timbang itu sudah 32. Jadi dari 40 turun ke 39, 38, 36, 34 dan 32. Setelah itu saya sudah pasrah. Saya sudah tidak mau lagi berdoa. Saya sudah tidak mau. Karena saya bilang dalam hati begini, Tuhan, saya nih kuat berdoa, saya selalu percaya Tuhan. Baru kenapa? Masa saya sombong? Masa saya nih anak Tuhan, kok anak baru, kok kasih saya menderita begini? Saya tidak mau berdoa, saya tidak mau bicara. Saya begitu, astaga Tuhan, saya minta ampun. Karena saya sudah lemah sekali. Terus habis itu saya tinggal di situ. Itu saya sudah, pokoknya saya sakit itu dari 2 minggu
1 bulan sampai ke 4 bulan atau 6 bulan. Jadi saya punya hari-hari tuh saya habiskan, saya kuat hanya dengan infus-infus, dan saya cuma menghabiskan beberapa bulan dalam masa kehamilan di rumah sakit saja. Dan kakak dorang tahu saya punya masa kandungan itu 4 bulan 5 bulan. Ini poro, ini kakak dorang lihat saya punya perut, ini kelihatan. Waktu saya mengandung rata, kurus kering, rata. Terus dokter bilang begini, ayo kita USG. Saya bilang, oh iya sudah. Dokter lihat sudah kekerda ke dalam, dia masih hidup kah tidak. Masalahnya ini poro rata ini, padahal sudah 4 bulan jalan 5 bulan. Pas USG begini, anak kecil di dalam ada ini. Hampir saya mau pingsan. Saya bilang, dokter, dia masih bergerak di dalam juga ya dokter. Langsung dokter bilang, ya iyalah, dia masih hidup. Sebenarnya kandungan kakak ini kuat katanya. Kandungan kakak kuat. Cuman karena bawaan hamil saja, kan setiap orang beda-beda. Saya bilang, aduh iya sudah. Sampai pernah saya saking sudah tidak bisa tahan lagi, karena saya minum saja saya muntah. Dan kalau saya mau muntah, biasanya saya harus begini loh, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak kerasukan begitu, baru muntah bisa keluar. Tidak bisa macam muntah biasa, tidak bisa, harus pakai atraksi dulu. Pokoknya sampai saya punya mama datang jaga saya mama bilang, jangan bikin begitu. Dokter kandungan yang menangani saya, dia selalu bilang, biasanya kami suntik obat itu namanya Topasol. Itu biasanya mereka suntik 2 kali saja langsung sudah normal. Tapi kakak dorang tahu saya punya 10 botol. Dan tidak normal-normal, saya normal sendiri. Tidak pakai bantuan obat lagi, saya normal sendiri. Saya juga heran. Emang sih banyak orang yang akan berpikir bahwa nanti anak, maksudnya ketika melahirkan anak akan cacat dan sebagainya. Tapi saya bilang gitu, sabar dulu saya rasa kuat dulu, baru nanti saya bisa berdoa. Saya tuh sangat percaya sama Tuhan. Jadi kamu bicara apa? Bicara sudah, saya terakan pusing. Yang penting saya kondisi kuat dulu. Saya ini kuat saja tidak mampu. Urus diri sendiri saya tidak mampu. Tidur sudah tergeletak lemah. Dan selama saya mengandung saya tidak pernah boker karena tidak pernah makan. 1 kali saya makan dan saya mati boker. Karena infus toh, jadi rasa jago-jago. Jadi saya bilang sama mama, ma saya mau ke toilet, saya mau boker. Terus mama bilang, oh ya sudah, kok bisa sendiri? Bisa mas, saya bisa. Saya rasa saya kuat, iyo. Pas duduk di dalam WC, masuk, jalan nih, lihat suster dorang tuh, macam suster kan lihatnya pas bisa jalan, padahal ini ada kurus kering. Sudah, pas duduk di toilet kan, toiletnya kan bisa duduk kalau tersalah, bukan jongkok, kayaknya duduk. Di rumah sakit Dian Harapan di API, dia tempat kerja. Saya duduk, kakak dorang tahu, saya duduk, saya pusing. Kebetulan di samping sini kayak gini nih ada tembok, jadi saya begini. Saya kalau ingat kejadian itu saya rasa lucu. Mama ini karena mereka mungkin sudah tahu, jadi mereka standby di luar. Ya mereka panggil, oi kenapa? Aduh masa pusing. Saya tidak sanggup kalau ingat kejadian itu. Langsung mama bilang, iya mama sudah tahu, makanya mama jaga kok dari luar ini. Iyo, susah berdiri tuh, saya cuma asal siram, saya tercebok bebek juga. Pokoknya asal siram saya tidak mampu sekali. Saya keluar, mama pegang saya, tidur kembali. Sampai saya bilang, aduh pusing sudah, saya mau hidup kah tidak atau tidak, biar saya mampus dengan anak ini di dalam kok, tidak anak ini kes mampus dia di dalam kok. Pokoknya saya punya otak tuh sudah melalang buana. Pokoknya sudah hancur sekali. Saya pikiran yang pendek-pendek sudah. Sampai saya pernah bilang sama dokter, kuretakan kasih mampus dia di luar. Astaga, saya berdosa sekali. Sampai saya bilang, dokter kalau bisa kasih kuret saja sudah. Sama macam, saya tidak bisa sekali, saya sudah tidak kuat. Kayaknya saya setelah anak ini dia lahir, kayaknya saya akan meninggal. Yang saya rasa seperti begitu, karena saya tidak kuat dan saya sudah tidak mau berdoa. Karena saya macam merasa marah Tuhan, padahal sebenarnya salah sih. Saya macam merasa marah Tuhan karena kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan kasih cobaan berat sekali? Sudah habis itu masuk terakhir, yang keempat kali itu masuk terakhir.
Dan pada saat itu saya sudah bisa makan. Besoknya saya minta Api dia bawakan saya senang makan labu kuning saja yang ditumis. Terus maling itu dari dia kayak kornet, tapi dia bukan dari daging sapi, dia dari daging babi. Mohon maaf untuk yang muslim. Terus ikan asin juga saya suka. Jadi saya bertahan hari-hari makan itu saja. Terus ada kejadian lucu kakak dorang. Itu saya sudah bisa makan dan mungkin saya merasa bahwa saya sudah agak sedikit kuat dan saya bisa menjalani sapu hari-hari menjadi seorang ibu hamil yang sesungguhnya begitu. Terus ada cerita lucu kakak dorang. Sebelum saya keluar, saya kan kurus sekali dari belakang gitu, saya tulang-tulang rusuk di belakang kelihatan. Jadi ada mbak, dia kan mengandung, terus dia masuk, tapi sayangnya dia tuh mengandung anggur kalau tidak salah, mengandung anggur yang memang kandungannya besar tapi dalamnya cuma air. Pokoknya saya tidak mengerti, pokoknya dia mengandung anggur katanya. Saya kan duduk begini, terus dia punya tempat tidur di belakang saya menghadap aja, saya paling pojok, saya di tembok pas pintu keluar, sedangkan dari belakang saya di sebelah saya. Terus dia bilang, mbak, dia panggil. Terus saya balik, terus dia bilang, mbak, sakit opo toh? Terus dia tanya gitu. Jadi saya bilang, saya kan bingung, terus maksudnya ini bagaimana aku tanya saya sakit apa, sedangkan ini di dalam ruang kebidanan, ya pasti bermasalah dengan kandungan. Kalau tidak hamil mungkin kista lain kan. Mbak sakit opo toh? Langsung saya bilang gini, ini ruangan apa jadi? Untuk kandungan. Terus saya bilang, iya kalau ruang kandungan berarti saya sakit yang menyangkut kandungan gitu toh. Terus dia bilang, oh tak kirain mbak ini kayak busung lapar gitu, kayak yang di film-film gitu. Demi dewa, mohon maaf kakak dorang, orang Papua tuh dong cepat emosi, dan salah satunya saya juga. Saya bilang, mbak, untung saya lagi kurus kering. Kalau macam sap badan lagi normal ini, hari ini tono baku pukul. Aduh, dalam keadaan gitu kakak dorang, sama si ada emosi-emosinya. Jadi saya bilang gini, ya tidak mungkin lah mbak, kalau saya busung lapar saya bukan di ruangan ini. Saya bukan di ruangan ini, saya di ruangan penyakit dalam kah apa di sana kah? Langsung, oh iya. Terus saya bilang gini, terus mbak kok sakit apa? Balik tanya dia, langsung, enggak, aku tuh hamil katanya. Aku tuh hamil. Terus pas dicek gak ada anaknya. Saya bilang, terus kok hamil apa? Enggak tahu, dia bilang gitu. Tapi perutku gede loh, selama berapa bulan tuh ada anaknya. Terus pas dicek lagi tadi udah nggak ada anak. Ada ya, dalam nama Yeskon. Terus saya bilang, oh iya sudah mbak, saya tidur dulu ya, pusing ya nih. Dan saya sudah bisa makan ya, walaupun saya punya legging. Kakak dorang tahu namanya legging itu ukuran kecil, ukuran saya punya BB kecil. Kalau biasa namanya legging kalau dipakai itu kan pasti press. Saya punya ini, dia tak kendor sampai rusak. Pokoknya rusak sekali, sebadan kurus sekali. Lucu. Sudah, tapi Api bilang, kita pergi cek dia punya jenis kelamin. Jadi waktu di USG di rumah sakit itu dokter dia tidak kasih tahu dia punya jenis kelamin. Jadi Api mau bilang sudah kita pergi ke dokter kandungan, dokter Daniel, dokter senior di Jayapura. Pergi ke sana cek. Saya sudah bilang sama Api, ini anak laki-laki, karena saya sudah berdoa dia. Tapi Api bilang, iya sudah, tidak apa-apa, perempuan laki-laki juga tidak apa-apa. Pas kita pergi ke sana, pas cek, dokter bilang, oh iya, ini ya, maksudnya kelaminnya begitu. Langsung saya bilang, apa dokter? Coba dokter ulang. Maksudnya saya mau suruh dokter bicara di depan suami dia dengar begitu. Karena selama ini kan bagi mereka kan, itu mustahil, jadi tidak usah, tidak apa-apa. Mau perempuan juga tidak apa-apa. Jadi pas dokter bicara, sepanjang jalan kenangan kita pulang ke rumah itu, sop suami nih, Api mau ini dia tinggal buka gigi sampai dia senyum, dia bahagia, dia senang sekali kalau dia punya anak laki-laki. Jadi saya bilang dia, kau jangan senang dulu, kau berdoa mengucap syukur karena Tuhan kasih ke orang anak laki-laki, walaupun saya harus menderita dulu untuk mendapatkan saya punya buah dari doa ini. Dokter bilang bulan depan tanggal berapa begitu, awal bulan kalau tidak salah, awal bulan baru saya melahirkan. Besok saya sudah melahirkan.
Tiba-tiba besok saya sudah harus melahirkan, saya sudah rasa kontraksi. Jadi kakak dorang waktu saya sudah rasa kuat-kuat itu saya mulai kembali lagi berdoa, bergumul. Saya mulai berdoa, saya punya doa novena tadi. Jadi saya mulai berdoa, saya punya doa novena lagi. Di situ saya minta, kan ada 3 permohonan. Jadi saya minta 3 permohonan, tapi permohonan banyak sekali di dalam. Jadi pertama tuh saya minta Tuhan kasih saya kekuatan lebih kuat dari saat sekarang ini. Terus yang kedua, saya mau melahirkan normal. Dan saya tidak mau ada satu keluarga pun yang sibuk dalam saya punya masa waktu saya melahirkan nanti. Jadi cukup saya dengan suami saja. Terus sebenarnya ini doanya tuh cuma 3 permohonan, tapi permohonan dalam 3 ini tuh banyak sekali. Jadi saya minta lagi, Tuhan kirim malaikat 1 orang saja yang untuk datang jaga Cici Moi di rumah, karena saya tidak mau dia ikut serta. Dia sudah cukup mengalami penurunan badan, kasihan tidak terurus. Dia di situ dia belajar mandiri pada saat dia Ami sakit. Jadi sudah cukup. Di saat Ami mau melahirkan itu Cici Moi cukup di rumah saja. Jadi Tuhan tolong kirimkan saya malaikat 1 saja untuk jaga Cici di rumah. Habis itu saya minta lagi, Tuhan saya mau supaya di saat pagi-pagi saya buka biji mata, saya baru bangun, Tuhan sudah kasih saya tanda bahwa inilah saatnya, hari ini saya akan melahirkan hari ini. Habis itu saya minta lagi, Tuhan karena banyak sekali orang yang bilang, Kak Koi kok banyak berdoa, karena ketong punya pengalaman dari teman-teman, dari keluarga, kalau pada saat mengandung terus banyak opname dan sebagainya, anak itu akan keluar cacat. Tapi saya cuma senyum saja karena saya bilang saya Tuhan lebih luar biasa. Jadi saya minta lagi, Tuhan saya mau sapu anak dia lahir normal, tumbuh besar normal sebagai anak-anak normal pada umumnya. Dia tidak kurang apapun, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap semua. Dan kakak dorang tahu waktu tepat tanggal 5 April seharusnya saya melahirkan itu bulan Mei. Tetapi mungkin karena saya juga tidak mengerti, mungkin karena saya banyak naik motor atau bagaimana, sampai saya melahirkan itu di bulan April. Jadi 8 bulan. Jadi dalam sapu otak itu uang yang kita sudah safety untuk nanti saya melahirkan itu siap untuk beli PT. Karena saya tahu anak ini lahir dia akan meninggal. Karena apa? Karena 8 bulan kan biasa orang tua-tua zaman dulu mereka bilang itu kembali muda. Jadi kalau 8 bulan itu kayak rentang sekali begitu. Tapi dia harus lahir. Kenzo harus lahir pada 8 bulan itu. Tanggal 5 April pagi-pagi saya bangun. Terus saya rasa kontraksi. Jadi saya bangun langsung saya minum air. Saya minum air, saya bilang ke Api, saya macam rasa kontraksi. Terus Api bilang, iyo kak, tapi bukannya bulan depan. Terus saya bilang, saya kurang tahu juga, tapi tidak apa-apa. Saya juga tidak terlalu rasa sakit, mungkin kontraksi palsu begitu. Oh iya sudah. Tapi siang itu saya mulai rasa sakit lagi. Tapi saya bilang, santai saja. Sore tuh saya mulai rasa sakit lagi, tapi saya jalan dalam rumah saja, bolak-balik begitu. Terus tiba-tiba begini pas malam, itu pas Api dia dinas siang. Dia bukan dinas pagi, dia dinas siang. Jadi dia pulang itu setengah 9 malam. Jadi pada waktu jam 8 malam tuh saya telepon Api, kayaknya memang saya mau melahirkan hari ini. Karena saya rasa kontraksi, saya rasa ini waktu saya mengandung Amoy juga kontraksinya tuh kayak begini sudah. Kalau palsu kan dia sakit hilang, tapi cepat saja begitu, terus sudah hilang total, tidak rasa sakit lagi. Tapi kalau mau melahirkan kan sakit terus dari pagi sampai malam itu sakit menuju terus. Api Moi langsung dia bilang, oh iya sudah, nanti saya pulang. Ya, kebetulan memang dari Amoy itu mama selalu ajarkan saya untuk siapkan barang memang supaya di saat mau melahirkan itu tinggal angkat pegang saja begitu. Tapi pada waktu Kensu, karena saya tahu masih bulan depan, jadi saya santai. Saya memang sudah cuci setrika, sudah saya taruh di lemari. Saya tidak taruh dalam di dalam tas. Sudah. Terus saya bilang, sudah kalau begitu kalau kau pulang kerja, kau ke rumah dulu ambil saya, kita pergi ukur sudah pintu keberapa. Akhirnya dia datang, terus kita pergi pas ukur begini sudah pintu ketiga. Dalam sapu otak itu
Saya pasrah saja sudah. Apapun yang terjadi, terjadi. Biar sudah. Karena dari awal ini anak ini dia bikin pusing saya. Jadi biar sudah. Yang terjadi, terjadilah. Sudah akhirnya ketong suster bilang, oh kalau gitu kakak tunggu saja, nanti biar suaminya yang pulang ambil barang. Terus saya bilang, suster tidak bisa, saya harus ikut. Karena suami itu dia tidak mengerti baju-baju mana yang harus dibawa. Terus baju-baju mana juga yang harus dibawa, dia tidak mengerti. Saya harus ikut. Suster bilang, oh iya sudah, tapi kakak harus pergi terus balik cepat. Karena biasanya anak kedua dan seterusnya tuh itu cepat. Dia punya persalinannya tuh cepat. Jadi saya bilang, oh iya sudah, kita rumah dekat juga. Jadi sudah pergi ke sana, ambil, pulang, jalan santai pakai motor. Aduh, ibu ini paling santai sekali, saya juga heran nih. Sudah, habis itu sampai di rumah sakit, sapu mama telepon bilang sama Api, biasanya waktu mama pengalaman anak laki-laki tuh nanti mengantuk. Jadi bilang dia jangan tidur, mama paling parno. Tapi memang betul saya mengantuk. Baru pada saat itu tuh biasa kalau saya mau melahirkan, sama mama tuh selalu suruh sapu Api ini untuk bikin telur ayam kampung 2 campur madu, itu minum. Tidak perlu makan juga kok kuat. Waktu itu setelah makan, saya bilang Api, aduh saya mengantuk sekali, saya mau tidur. Tapi Api bilang, iya tapi mama bilang kok jalan. Terus saya bilang, aduh tidak bisa, saya mengantuk sekali. Itu saya tahan sakit dari pintu 3 sampai pintu 10. Saya tidak macam. Nah terus waktu Kensu dia sudah lahir, terus dan pada malam itu juga kakak dorang tahu saya punya doa pertama kan sudah terkabulkan, saya kuat sekali, saya tidak terlalu rasa sakit. Terus yang kedua, saya punya permohonan, saya minta satu malaikat untuk jaga Amoy di rumah. Itu saya adik perempuan, ada Sisil, dia yang datang hujan-hujan, kesian sekali dia yang datang hujan-hujan dari Dok 9 datang ke Waena hanya untuk jaga saya adik perempuan. Kensu lahir normal, tidak cacat seperti yang orang-orang bilang. Dia sangat normal sekali walaupun dia punya berat badan pas-pasan untuk lahiran normal. Tapi saya mengucap syukur kalau dia tidak harus masuk inkubator. Dia baik-baik saja, dia sehat. Terus Tuhan kabulkan saya doa lagi. Saya akan minta di saat saya bangun, Tuhan kasih tahu saya kalau hari ini saya akan melahirkan. Jadi Tuhan kasih saya tanda begitu. Jadi semua saya punya pergumulan Tuhan jawab. Kalau kita sudah berdoa, ya sudah berdoa dan percaya. Tidak perlu berdoa tapi ada keraguan macam, tapi nanti bagaimana? Percuma, Tuhan tidak akan jawab. Karena kau sudah berdoa, ya sudah percaya saja. Tidak perlu untuk ada keraguan, aduh, kata aduh untuk apa lagi? Yang penting berdoa, percaya, sudah nanti Tuhan tetap jawab pada waktunya yang tepat. Seperti begitu kakak dorang. Dan setelah itu ketemu pulang ke rumah, sapu adik perempuan juga de siap-siap untuk kembali ke rumah di Dok 9. Dan seperti begitu saja saya punya cerita tentang saya mengandung dan melahirkan sapu anak kedua, yaitu Kensu. Ya dari situ saya ambil kesimpulan bahwa waktu saya mengandung sapu anak Kensu, saya harus melewati yang namanya maut dulu, antara hidup atau mati. Saya sempat pasrah, saya sempat berpikiran yang di luar kendali, yang sebenarnya tidak boleh seperti begitu. Tapi ya karena saya berdoa, saya minta sesuatu yang mustahil, yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak, itu mungkin. Bagi Tuhan sangat mungkin. Makanya Tuhan bilang, kau susah-susah dulu, baru saya kasih apa yang kau mau. Apa yang bagi manusia itu tidak mungkin, tapi saya kasih buat kau. Tapi kau susah dulu. Setelah itu saya kasih kau yang luar biasa, yang kau minta, yang seharusnya kau tidak bisa dapatkan itu, tapi saya kasih karena kau minta. Seperti begitu kakak orang. Jadi saya mengucap syukur sekali. Saya punya anak sudah 2 sekarang, Amoy dan Kensu. Saya sudah sangat mengucap syukur. Anak sudah lengkap. Hasilnya ya bahagia, karena Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Lewat anak-anak ini, Amoy dan Kensu masing-masing punya berkat. Dan saya mau kasih tau kakak ada orang juga, ketika ketemu punya anak 1, itu pintu berkat 1 dibuka. Ketemu anak 2, pintu berkatnya lagi 1 dibuka. Seterusnya seperti begitu. Jadi waktu adanya Kensu, saya merasa bahwa saya punya pintu berkat terbuka sangat lebar sekali. Jadi
untuk membalas kebaikan Tuhan, saya selalu berusaha sekali untuk kasih 1/10. Kasih 1/10 dan selalu bersaksi. Jadi secara tidak langsung saya cerita seperti begini. Saya mau bersaksi untuk kakak dorang bahwa ketika ketong berdoa dan tong percaya, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan berkuasa tuh luar biasa. Mungkin untuk yang muslim juga sama seperti kita, berdoa dan percaya pasti akan dikasih. Jadi seperti begitu saja kakak dorang, saya punya pengalaman. Dan terus support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng supaya kakak dorang tidak ketinggalan dengan kita punya video terbaru. Oke kakak, begitu saja sapu video. Terima kasih sudah menonton.